Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Sebastian, Haha, dan Steffi karena sudah mendukung podcast ini dengan bergabung di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode ini kita akan membahas jokes bapak-bapak. Jokes dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi lelucon atau candaan. Mungkin kalian sudah menebak kalau jokes bapak-bapak sama artinya dengan dad jokes. Kadang orang Indonesia juga suka menulisnya jadi B-A-P-A-C-K, bapak. Jokes bapak-bapak. Jadi kedengarannya lebih lucu. Menurutku, jokes atau lelucon adalah salah satu cara yang terbaik untuk menilai kemampuan bahasa seseorang. Jadi di episode ini kita juga bisa menguji, kita bisa tes kemampuan bahasa para pendengar. Kalau kalian bisa mengerti jokes bapak-bapak, berarti mungkin kamu punya kosakata yang luas. Jadi bisa menangkap permainan kata. Dan juga berarti kamu punya pemahaman, pengertian yang dalam untuk bisa menangkap makna dan arti yang tersembunyi dalam jokes bapak-bapak. Nah, sebenarnya episode ini terinspirasi sebuah video belajar bahasa Inggris yang ada di YouTube dari channel English with Lucy. Menurutku, cara Lucy menyampaikan dan menjelaskan dad jokes dalam bahasa Inggris sangat baik. Jadi aku juga mau ikut-ikutan deh membuat konten yang sama tapi dalam bahasa Indonesia. Tentu saja tetap akan aku jelaskan satu persatu. Tapi jokes atau candaan kalau dijelaskan jadi tidak lucu lagi ya. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk tidak merusak lucunya lelucon-lelucon ini. Jadi, aku akan berikan jokes bapak-bapaknya di awal dan penjelasannya ada di belakang. Aku sudah siapkan 5 jokes bapak-bapak. Beberapa aku ambil dari jawaban pertanyaan story Instagram. Ada berbagai jawaban respons menarik dari teman-teman yang memberikan jokes bapak-bapak yang sangat lucu. Nah, dari 5 jokes bapak-bapak ini, coba para pendengar ingat-ingat ya, berapa yang bisa kalian mengerti atau yang lucu buat kamu. Apakah kamu sudah siap? Jokes yang pertama.
Kenapa air bisa mengantuk? Karena air kalau dimasak bisa menguap. Jokes bapak-bapak kedua. Kepiting kalau dibelah dua jadi apa, hayo? Jadi kepotong. Yang ketiga. Kamu nggak bisa tidur pas minum kopi. Kalau aku justru kebalikannya. Nggak bisa minum kopi pas tidur. Yang keempat. Burung apa yang suka menolak? Burung gagak. Yang kelima. Minuman apa yang sulit dipercaya? Matcha tea. Dari 5 jokes bapak-bapak ini, berapa yang menurut kamu lucu? Berapa yang bisa kamu mengerti? Kalau belum mengerti, gak apa-apa. Aku akan jelaskan satu persatu. Jokes bapak-bapak yang pertama. Kenapa air bisa mengantuk? Karena air kalau dimasak bisa menguap. Di sini kata menguap punya 2 arti. Arti yang pertama adalah yang kamu lakukan kalau kamu merasa ngantuk. Arti yang kedua dari menguap adalah menghasilkan uap. Biasanya air yang panas menghasilkan uap. Uap adalah udara panas yang dihasilkan air panas. Uap bisa dilihat mata. Nah, air panas menghasilkan uap itu menguap. Jokes bapak-bapak ini lucu dan masuk akal karena menguap punya 2 arti berbeda. Dan air panas menghasilkan uap. Semoga para pendengar sudah paham ya. Jokes yang kedua. Kepiting kalau dibelah 2 jadi apa? Jadi kepotong. Kepiting dan kepotong sangat mirip, hanya beda huruf I dan O. Tapi artinya tentu saja sangat berbeda. Kepiting adalah binatang laut yang cangkangnya atau kulitnya keras. Kepiting biasanya berwarna merah, tapi ada juga yang warnanya hitam. Aku sangat suka makan kepiting. Enak banget. Sementara itu, kepotong artinya adalah terpotong. Dalam bahasa sehari-hari, bahasa informal, awalan ter selalu diganti jadi ke. Misalnya, terbawa jadi kebawa. Terbangun jadi kebangun. Begitu juga terpotong jadi kepotong. Kepiting kalau dibelah 2 jadi apa, hayo? Jadi kepotong. Yang ketiga.
Kamu nggak bisa tidur pas minum kopi. Kalau aku justru kebalikannya, nggak bisa minum kopi pas tidur. Pas artinya mirip dengan saat atau waktu. Nggak bisa tidur pas minum kopi. Bukan di waktu yang sama, tapi tidur setelah minum kopi. Nggak bisa tidur setelah minum kopi. Nah, ini adalah keadaan yang umum yang sering dialami. Termasuk juga aku. Nggak bisa tidur pas minum kopi. Kebalikannya, mungkin ada beberapa orang yang minum kopi justru malah mengantuk. Nah, dalam jokes bapak-bapak ini bukan itu kebalikan yang dimaksud. Kata jokes itu kebalikannya pas tidur tidak bisa minum kopi. Tentu saja, waktu kita tidur kita tidak bisa melakukan apapun, termasuk minum kopi. Semoga kamu sudah paham ya jokes ini dan aku tidak merusak lucunya. Yang keempat, burung apa yang suka menolak? Burung gagak. Burung gagak adalah burung yang berwarna hitam dan suaranya sangat keras. Nah, ketika kita menolak, kita bisa mengatakan tidak. Atau dalam bahasa sehari-harinya, enggak atau gak. Kalau dua kali, jadi gagak. Burung gagak, burung yang suka menolak. Jokes yang kelima. Menurutku ini yang paling lucu. Minuman apa yang sulit dipercaya? Matcha tea? Tentu saja para pendengar sudah tahu apa itu matcha tea. Matcha tea adalah sejenis teh. Lalu, apa maksudnya matcha tea, teh yang sulit dipercaya? Dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan masa sih? Ketika kita mempertanyakan atau tidak percaya sesuatu. Nah, matcha tea adalah cara yang imut atau lucu untuk mengatakan masa sih? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terkadang kita bisa menggunakan cara bicara yang imut dengan mengganti huruf S jadi C. Kita juga bisa mengganti huruf R jadi W atau Y. Kalau huruf R itu ada di tengah kata. Contohnya, makasih jadi makaci. Sorry jadi cowi. Jadi lebih lucu dan imut. Begitu juga dengan masa sih? Kalau dikatakan dengan cara yang imut, jadi macaci. Itu dia 5 jokes bapak-bapak. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru ya tentang jokes bapak-bapak dan juga kosakata dalam bahasa Indonesia.
Kalau para pendengar suka episode seperti ini, jangan lupa beritahu aku lewat komentar atau email podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk beberapa episode yang ada di podcast ini. Aku akan kerjakan satu persatu sampai selesai semuanya. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.